Namanya siapa Bu? Bu Emi? Ya, pulang dari sini langsung Pak, tadi di kantor ada rapat kerja Pak. Di antara rapat kerja itu ada seminar. Yang ngasih seminar cakep banget Pak. Dia cerita sukses mulia Pak. Sukses mulia itu ada 3 Pak, expert, aset, epos Pak. Dan hari ini aku ingin praktekin sama Papa. Ayo Pak, Papa minta teh manis atau susu. Kira-kira suami minta apa? Susu dari suaminya. Suaminya Bu. Lo kok tahu susu? Katakan ini buatin susu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tabungannya lagi dapat? Dapat. Anaknya akan datang. Mama walaupun mama wanita karir, mama tetap hormat sama papa. I love you mama. Suaminya pun akan datang. Istriku ini, walaupun terkadang penghasilanmu lebih tinggi dari aku. Maaf kalau benar ya. Kamu tetap hormat sama aku. I love you full ya. Tetangganya pun akan bilang, kalau wanita karir contoh, walaupun dia wanita karir dia tetap hormat sama suami. Padahal tugas wanita karir itu berat. Lo kok tahu kalau tugas wanita karir berat? Karena tugas wanita karir itu dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Apalagi yang suaminya hobinya minum susu. Sebelum terpejam belum aman. Makanya istrinya lebih tenang kalau suaminya minumnya di mes. Tabungannya ini dapat pahala. Tapi kalau pulang dari sini, Pak, sebelah Pak, tadi ada rapat kerja Pak, ada seminarnya. Yang ngasih seminar juga nggak cakep-cakepan Pak. Tapi kalau dibanding Papa sih cakepan dia jauh. Andai kan aku dulu ketemu dia sebelum ketemu Papa. Aku tetap pilih Papa sih. Ayo Pak, minta teh manis atau susu? Kalau itu pasti sudah kelamaan di mes dia. Kalau istri saya nggak akan marah. Saya cuma bilang ini, terserah cintaku. Tapi kalau kamu nggak buatin aku teh manis, Bapak cari teh manis. Tabungan energi dapat pahala. Apa yang akan terjadi dengan tabungan energi seseorang ketika dia meninggal dunia? Ternyata semua tabungan energi dicairkan menjadi hasil usaha dia ketika dunia masih ada. Dan tabungan energi Anda cair dalam bentuk 4 harta, tahta, kata, cinta. Ingin hartanya naik? Perbanyak tabungan energi positif berkaitan dengan harta. Misalnya orang lain 1 minggu tidur, Anda 1 minggu buka usaha. Ingin tahtanya naik? Perbanyak tabungan energi positif berkaitan dengan tahta. Orang lain setengah jam kantor pulang, Anda setengah jam kantor, bangun relasi ke sana kemari. Mengeluarkan energi? Keluar dalam keadaan harus beraktif. Ingin jadi bentuk kata? Perbanyak tabungan energi positif berkaitan dengan kata. Kata itu bukan hanya ilmu, tapi ucapan Anda manjur. Misalnya Anda menjadi manajer, ngasih pengarahan. Saudara-saudara, mari kita buktikan bahwa bagian kita menjadi yang terbaik di PLN. Begitu ngasih pengarahan di belakang anak buah, getar, soalnya sampai sendiri ogah buah ikut. Kita ngasih pengarahan gak didengar anak buah, jangan salahin anak buah. Kita harus introspeksi, jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang sehingga tidak cair dalam tubuh. Pulang saya ke rumah, anaknya main PlayStation. Nah, kok main PlayStation terus? Kali ini kok main dalam anak siapa kamu? Bapak punya anak lupa. Ada bapak, kamu gimana sih bapak? Kita mau membandingkan diri anak, jangan cari anak. Jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang sehingga tidak cair dalam bentuk kata. Bisa juga cair dalam bentuk cinta. Anda dicintai atasan, dicintai bawahan, dicintai rekan kerja, dicintai pelanggan. Jangan sampai suatu saat Anda pamitan. Saudara-saudara, saya bertugas di kantor ini sudah lebih dari 3 tahun dan hari ini saya dipindah ke kantor lain. Begitu Anda pamitan semua tuh, alhamdulillah pindah. Kenapa nggak dari dulu? Sokongan 20.000 kenapa? Selamatan beli kambing. Kayaknya kalau dilihat ketawanya pernah kejadian ya gitu. Kita pindah disembur-semburin, jangan salahnya nyukur-nyukurin. Kita harus introspeksi, jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang sehingga tidak cair dalam cinta. Tapi kalau tabungan energi positif Anda banyak. Saudara-saudara, 3 tahun sudah berlalu. Hari ini dengan berat hati saya pindah ke kantor lain. Begitu Anda pamitan, mayoritas nangis. Saya yakin orang di tabungan energi positifnya banyak. Dengan catatan yang nangis mayoritasnya, tidak hanya satu wanita. Kalau satu wanita itu namanya cem-ceman, ya. Tidak dijelaskan.
kata, agar ilmu yang saya sampaikan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati semua orang yang ada di ruangan ini, dan pulang dari sini hidup mereka jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Itu doa saya. Saya juga pernah minta dalam bentuk harta, kapan tahun 2006 saya menunaikan ibadah haji. Begitu sampai Mekah dari Indonesia, istri saya SMS, Mas, uang belanja habis. Ambil di ATM, sudah aku ambil lagi, sudah habis. Kok boros amat senang? Bukannya boros, Mas, saldonya sedikit. Ya Allah, saya salah ngasih ATM. Tapi sudah saya nggak sengaja. Yang saya kasih yang saldonya sedikit. Saya bilang, oh gimana besok ambil di ATM? Emang Mas Jamin bisa transfer dari Mekah? Pokoknya besok ambil di ATM. Saya pergi ke Mutajam. Di Mutajam saya berkata, ya Allah, ya Tuhan, jika aku punya tabungan energi positif, mohon hari ini carikan untuk harta. Aku tidak ingin istri dan anakku terlantar di negeri itu. Amin. Saya balik ke Hilton Hotel, saya ingat di Hilton. Begitu mau masuk kamar Hilton, SMS dari teman saya. Mas, nomor rekeningnya berapa? Cepet amat cuma Pak. Tapi walaupun saya perlu uang, nggak langsung saya kasih. Jaga harga diri juga. Hanya saya buat apa kamu nanya nomor rekening? Alhamdulillah Mas, usaha saya untung. Saya ingin berbagi dengan Mas Jamil. Atas dasar apa kamu mau ngasih saya? Mas, usaha saya modalin Mas Jamil, yang supervisi Mas Jamil, yang suka bisnis Mas Jamil. Wajar dong kalau kamu ngasih Mas Jamil. Mohon maaf kalau itu alasannya saya tidak mau. Saya membantu kamu untuk ikhlas di taat sebagai seorang sahabat. Dia minta nggak saya kasih, minta nggak saya kasih, akhirnya Mas, kalau Mas Jamil nggak kasih nomor rekening, mulai hari ini Mas Jamil jangan SMS saya, Mas Jamil jangan telepon saya, putus hubungan itu. Sadis amat ya saya. Mungkin karena saya di tanah suci, suasana spiritualnya lagi tinggi-tinggi. Akhirnya saya balas, bukankah kamu orang yang beriman? Orang yang beriman tidak boleh memutuskan tali persaudaraan. Nih nomor rekeningnya. Mas, ambil uang di ATM. Gak berapa lama kemudian istri saya SMS, Mas, saldonya banyak amat. Segera saya jawab, jangan ambil semua. Itu uang milik banyak orang. Maksud saya milik banyak orang adalah milik saya, milik istri saya, milik anak-anak saya. Mungkin istri saya waktu itu berpikir punya orang miskin mana, punya orang tidak mampu mana. Karena kebetulan saya punya sekolah untuk orang miskin di Lampung, muridnya lebih dari 1.400 orang. Mungkin istri saya berpikir punya orang itu. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena tabiatnya istri dikasih uang banyak berapapun bukan habis Pak, kurang. Saya sudah pengalaman 22 tahun. Apalagi wanita generasi saya dulu nikah lagi karena apa ya? Karena hatinya, harta dan properti. Kalau zaman saya kecil dulu wanita menikah lagi karena pribadinya, rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi. Zaman anak saya karena hatinya. Tapi kalau wanita sekarang sudah berubah. Menikahi laki-laki bukan karena pribadinya, bukan karena hatinya, tapi karena wibawa. Wibawa apa? Jadi silakan mau minta kata boleh, cinta boleh, terserah. Saya paling banyak minta kata dan cinta. Jadi bila harta Anda selalu kurang, akhir bulan ditagih koperasi. Ada koperasinya di sini. Tantangannya nggak naik-naik, kata Anda tidak dengar orang lain, Anda pun tidak diceritakan kerja anak buah pimpinan keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Itu karena kehidupan Anda dipenuhi energi negatif. Kerjaannya jelek-jelekin orang, kerjaannya mengeluh, kerjaannya buruk sangka, ya, kerjaannya sombong, maka nggak akan naik jabatan. Ya. Pertanyaan, kenapa ada orang yang beruntung? Kenapa ada orang yang malang? Orang yang beruntung itu karena apa? Iya, tabungannya lebih positifnya banyak. Ketemu orang gerak ya pagi sama yang muda tos. Sementara ada orang yang sial di rumah berantem sama pasangan itu, di jalan mobil kesenggol, sampai kantor dimarahin atasan, anak buah nggak ada yang ngurut, punya jerawat nggak sembuh. Sial. Maaf ya jerawatannya kan. Nah, hidupnya ini tabungan energi negatif. Maka setelah belajar teori ini, Anda nggak perlu heran kenapa ada office boy bisa jadi vice president. Itu orang tua saya. Saya kemarin dari Mentara. Dulu orang itu kerjaannya cleaning service. Sekarang dia punya bisnis, setiap bulan omsetnya, setiap bulan omsetnya paling sedikit 400 juta.
Anda nggak pernah baca di Biblia, kenapa seorang kenapa seorang tukang beca di Pekalongan mampu menunaikan ibadah haji bersama istri? Setelah saya baca, ternyata dia mempraktekkan teori ini. Kenapa? Kalau narik beca hari Jumat dia nggak mau dibayar. Sama penumpangnya dia bilang, mohon maaf, hari ini adalah hari Jumat adalah hari pengabdian saya untuk orang lain. Bayarannya cukup doakan saya naik haji. Yang naik orang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dia tidak peduli. Ini kalau ada tukang beca kayak gini di sekitar kantor PLN, kasihan deh. Karena begitu hari Jumat, Pak, bandara, Pak. Mau pulang kampung. Kalau naik terus kalau gemuk mana yang paling gemuk sini? Gampang ya, kalau yang gemuk kalau mau rapi pulang dari sini lakukan senam sederhana, cukup begini. Nanti lama-lama terus. Benar? Kapan dilakukan? Setiap orang nawarin makan. Tukang beca ini jual, saya waktu saya cukup Jumat sore ada orang turun kasih uang 20.000. Maaf, kenapa kurang? Kalau kurang saya tambah. Bukan Pak, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari pengabdian saya untuk orang lain. Bayarannya cukup doakan saya naik haji. Sampai yang naik haji? Sama siapa? Sama istri saya. Sudah punya tabungan berapa? Belum punya. Tukang becanya katanya. Tapi orang juga, oke, saya nggak tahu Pak. Saya belum punya tabungan, saya bayarin. Ternyata orang itu adalah orang kaya di Jakarta, yang orang tuanya di Pekalongan, dia pulang mau nengok ibunya sambil cari 5 orang diberangkatkan haji karena bisnisnya berhasil. Tapi bagi Anda yang belum menunaikan ibadah, nggak perlu keluar dari PLN terus cari beca. Beca gratis. Makin gemuk, makin cepat. Ayo mana-mana yang gemuk, ayo bandara. Kenapa? Karena setiap orang frekuensinya beda. Buat orang itu balasannya naik haji, belum tentu buat kita. Makanya kalau orang tua kita dulu bilang, rezeki nggak bakal ketukar. Saya tanya sama ibu saya, Mak,